Mengapa? Karena yang tidak diinginkan itu tidak punya tempat di dalam diri kita. Tidak diberi tempat oleh kita. Kita hanya menginginkan yang kita ingin. Tempat untuk itu nggak ada. Itu yang menyebabkan kita menolak. Tempatnya di mana? Di sini. Di sini. Di pikiranmu. Oke. Sekarang saya kasih gambaran yang lebih masuk lagi sedikit ya. Begini. Kapan kita merasakan makanan ini enak? Kan ketika kita sudah merasakan makanan yang tidak enak. Setuju ya? Setuju ya? Dan untuk merasakan ini enak harus ada pembanding. Setuju ya? Pembandingnya apa? Makanan yang tidak enak. Kalau begitu, penting nggak makanan yang tidak enak itu? Penting. Perlu diberi tempat nggak makanan yang tidak enak? Perlu. Kalau makanan tidak enak ditiadakan, yang enak juga nggak ada. Dan ketika kita dapat makanan enak, tidak akan merasakan lezatnya enak. Karena tidak ada pembanding. Betul nggak? Akibatnya yang disebut enak pun menjadi biasa-biasa saja. Karena kita tidak memiliki pembanding. Jadi kalau begitu, penting nggak merasakan makanan yang tidak enak? Penting. Supaya kita bersyukur dan merasakan luar biasa saat kita mendapatkan makanan yang tidak enak. Berarti makanan tidak enak harus diberi tempat? Oke. Jawab dulu, harus diberi tempat? Oke. Ketemu orang baik. Baik sekali. Gak ngomong aja udah perhatian. Belum cerita gak punya beras, dia udah sakti. Dan langsung ngasih 1 karung. Nikmat gak ketemu orang seperti itu? Kenapa? Karena pernah bertemu orang yang pelit. Kalau begitu orang pelit penting gak? Penting. Perlu diberi tempat? Perlu. Karena orang baik pun tidak ada kalau tidak ada orang yang tidak baik. Ini di Quran Allah bilang, kalau saya mau, kata Allah, saya jadikan semua manusia di bumi ini beriman. Bisa. Tapi yang luar biasa, Allah tidak melakukannya. Kenapa? Karena adanya orang beriman itu justru karena ada yang tidak beriman. Kemudian kita bikin pondok pesantren mau memberantas semua orang yang tidak beriman. Mimpi. Melawan hukum alam. Lah kalau begitu buat apa pengajian ini? Pengajian ini tidak bertujuan memberantas kejahatan. Tetapi pengajian ini mempertahankan agar yang baik dengan yang jahat seimbang. Itu aja. Itu yang namanya hukum alam. Dalam bahasanya orang Cina itu disebut yin yang. Maka yin yang itu mandala lingkaran, ya, setengahnya berwarna putih ada titik hitamnya, setengah lagi berwarna hitam ada titik putihnya. Jadi artinya itu yang disebut dengan keseimbangan. Paham dulu ya? Oke.
supaya mengerti, Jadi kalau begitu, hal yang kita inginkan dalam hidup harus diberi tempat. Berarti hal yang tidak diinginkan dalam hidup harus diberi tempat. Di mana tempatnya? Di sini. Ketika tidak diberi tempat, maka kita akan menolak segala hal yang tidak diinginkan. Padahal keberadaan dia itu sangat penting. Karena itu menyempurnakan hukum alam. Sampai sini ngerti ya? Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau mau mengisi kekuatan positif, caranya gimana? Mengisi kekuatan positif, bukan fokus untuk meniadakan kekosongan. Clear ya? Nah, setelah ini praktekkan dalam hidup. Jangan datang ke sini jauh-jauh setelah dikasih rahasianya tidak dipraktekkan. Nanti kalau dipraktekkan luar biasa. Nah, ada orang yang membenci kita, kekosongan atau air. Kekosongan. Dia membenci kita karena dia defisit. Dia itu mengalami kekurangan cinta. Ya? Paham? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengasingkannya? Menyebalkan. Menjijikan. Keluar kata-kata begitu. Nah, itu kata-kata yang datang dari kekosongan. Bukan kata-kata yang datang dari keberadaan cinta. Harusnya kalau kita sadar, kasihan kan dia ini kosong. Dia ini kekurangan cinta. Makanya saya akan berusaha memberikan cinta sama dia. Saya akan beri perhatian dia. Kalau saya punya oleh-oleh, saya akan dahulukan dia. Setiap pagi akan saya sapa. Karena dia butuh sapaan barangkali dari saya. Lihat hasilnya. Begitu kita alirkan cinta pada dia, maka dia mengalami kehilangan kekosongan. Apa yang terjadi? Orang yang membenci kita akan berubah menjadi begitu sangat simpati kepada kita. Nah, inilah ilmu leluhur kita. Namanya nyaah kanu ngewa. Sama saya dipraktekkan pakai simulasi supaya kelihatan ilmiahnya begitu. Sebagai saintis saya mencoba membuat simulasi supaya gampang dimengerti. Nih saya kasih tahu. Pernah gak punya uang? Pernah apa sering? Kalau saya lihat wajahnya ini wajah sering ini. Saat tidak punya uang, perhatikan. Apa perasaan Bapak Ibu pada saat tidak punya uang? Kesel? Tidak punya uang itu berarti kosong apa isi? Kosong. Kalau kesel berarti sedang melawan kekosongan. Dijamin tambah teboga duit. Harusnya isi dengan kekuatan positif. Apa itu? Saya pasti akan punya uang. Saya pasti akan diberi rezeki. Saya pasti akan ketemu orang-orang yang diutus semesta untuk mengalirkan uang. Ketika kita memiliki perasaan positif pada uang, positif itu pada uang, maka uang itu tiba-tiba menjadi rindu untuk datang kepada kita.
Caranya Pak, nggak usah dipikirkan. Cara itu bukan urusanmu. Cara itu urusan semesta. Nih, saya baru praktek tadi malam. Pulang dari Jakarta. Pulang dari Jakarta nih. Ada orang yang WA saya. Saya juga tidak begitu kenal. Tapi dia tahu nomor saya. WA-nya begini, singkatnya ini. Saya baru saja tertipu 1 juta. Tentu saja 1 juta tidak besar. Tetapi yang 1 juta itu amat sangat berarti bagi saya. Sehingga saya gagal membayar cicilan gara-gara saya ditipu 1 juta. Begitu saya baca begitu, langsung saya balas. Dedeh teing. Ada nomor rekeningnya? Dia kasih nomor rekening istrinya. Langsung saya proses, saya transfer 1 juta. Air mata. Bahagia. Dan saya meluap-luap, lebih bahagia lagi. Dan kalau saya taruh itu uang 1 juta di rekening saya, belum tentu saya merasakan kebahagiaan seperti itu. Gara-gara saya transfer, meluap-luap nih kebahagiaan. Sampai di rumah, ada yang bergetar m-banking saya. Ter. Jadi ada orang yang pinjam uang sama saya 300 juta. Janjinya tanggal 6 September. Dan mengembalikan uang 321 juta. Baru tanggal 3. Karena saya harus konfirmasi, saya telepon. Ada uang masuk ke saya. Tapi lebih uangnya. Ayah, saya itu ditolong ayah luar biasa. Saya dapat rezeki luar biasa. Izinkan saya ngasih 21 juta. Kok 21? Nanti katanya ada maknanya. Bayangkan. Saya cuma mengeluarkan uang 1 juta, tulus saja, gak dipikirin, dan kemudian balasannya bisa seperti itu. Kenapa? Kalau kita selalu positif rasa kita pada uang, ternyata uang pun positif rasanya kepada kita. Jangan dikira loh, uang itu energi, uang itu vibrasi, uang itu frekuensi. Nih. Kenapa ya? Uang susah datang sama kita. Gak rindu sama kamu. Kalaupun datang sebentar sudah pergi lagi. Betul nggak? Nggak betah. Kenapa tuh? Tanya pada dirimu. Apa perasaanmu terhadap uang? Ini penting ini. Begitu kita mengalami ketiadaan uang, apa yang terjadi? Kita fokus pada kosong. Diceritakanlah ketiadaan itu. Pertama lihat wajahnya cemberut. Betul nggak? Wah itu udah menarik yang lain-lain itu. Udah ketemu pun dengan teman pasti cerita kesusahan. Cerita keluhan. Hadirin, itulah doa yang sebenarnya. Nah, kenapa kita hari ini punya watak yang semacam itu? Betul, watak itu warisan, program yang diinputkan, di mana kita dididik, terutama di lingkungan keluarga. Kan saya sering ngasih contoh ya.
Kalau ada jas bagus di toko, dan kemudian kita tertarik, hati-hati. Sudah tertarik itu sudah bagus. Biasanya langsung lihat yang nempel itu. Begitu dilihat angkanya, wah mahal sekali. Gak dilirik lagi. Tidak ada rasa sedikit pun untuk memiliki jas ini. Kamu tidak akan pernah memilikinya. Apalagi diembel-embeli, wih perampokan. Jadi rasa terhadap ini sudah negatif. Bagaimana dia bisa rindu? Ini saya kasih tahu. Saya merindukan jas ini di sebuah toko. Dan saya tidak membeli jas ini di toko itu. Ada yang ngirim jasnya? Coba. Enggak gratis itu. Nah, kenapa dia ngirim? Nah, karena saya membentuk medan magnet. Membentuk rasa. Jas ini pasti kalau saya pakai bagus. Rapi. Dingin. Bahannya bagus. Saya masuk ke rasa itu. Karena saya masuk ke rasa itu, maka tubuh saya menjadi medan magnet. Dan hal yang saya inginkan sudah masuk di medan magnet saya. Caranya bukan wilayah saya. Tiba-tiba saja ada orang yang menggerakkan, warnanya sama, potongannya sama. Persis seperti yang saya mau. Bapak Ibu, saya bicara kenyataan. Saya bicara fakta, bukan ilmu hayalan. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Salah tuh yang panggil saya ustadz. Ketinggian manggilnya sama saya. Saya orang biasa aja. Saya cuma seorang penyelam. Saya cuma seorang praktisi. Saya senang praktek dalam hidup. Itu aja. Sekali lagi ya, saya bukan guru, apalagi kiai. Salah itu yang panggil-panggil saya kiai. Saya cuma seorang penyelam. Saya mempraktekkan ajaran-ajaran leluhur dalam hidup. Itu aja kalau saya. Saya tidak butuh atribut, saya tidak butuh pujian, saya sudah selesai dengan diri saya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata hidup ini tidak sesulit yang kita sangka. Kalau kita tahu rahasianya. Kenapa hubungan tidak membaik dengan pasangan? Kenapa hubungan tidak membaik dengan anak? Kenapa ekonomi tidak membaik? Kenapa kesehatan Anda tidak membaik? Karena Anda berfokus pada ruang kosong. Anda melawan yang Anda tidak suka. Dan yang tidak suka tidak beri tempat dalam hidup Anda. Itu yang akan terjadi. Yang tidak disukai akan datang berulang-ulang. Mulai sekarang, jangan katakan tidak pada yang kalian tidak suka. Beri tempat. Biarkan di tempatnya masing-masing. Bahkan hal buruk pun harus punya tempat di semesta ini. Karena tidak ada hal baik kalau tidak ada hal buruk. Sampai sini mengerti? Oke. Baru masuk ke judul. Bayangkan udah keringetan gini baru masuk judul. Karena saya tidak mau menyia-nyiakan energi saya. Kemudian semua orang datang ke sini tidak dapat apa-apa. Bukan kebiasaan saya. Saya meluap-luap tadi bangun pagi. Saya berterima kasih kepada Allah atas hari baru ini. Ya Allah. Jika engkau mau menggunakan saya untuk membahagiakan orang-orang yang perlu dibahagiakan hari ini, pakailah saya sepenuhnya ya Allah. Jika ada orang-orang yang kebingungan hari ini dengan kehidupannya, kalau engkau mau mengalirkan energi untuk membebaskan kebingungan mereka, pakailah aku ya Allah. Makanya saya meluap-luap dari tadi pagi. Bahagia sekali mau ketemu Bapak Ibu sekalian. Coba luapkan kebahagiaan yang akan datang pada kita, orang-orang yang membahagiakan. Sesederhana itu. Hukum tarik-menarik bekerja sesederhana itu.
Nah, judul kita hari ini adalah cinta tanpa ukuran adalah ukuran cinta. Apa maksudnya? Ternyata ukuran cinta itu adalah cinta tanpa ukuran. Jadi kekuatan positif itu pada diri kita itu tanpa batas. Tidak ada ukuran, tidak ada plafonnya. Saya kasih tahu. Mau tanah berapa hektar? Mau mobil berapa banyak? Mau rumah berapa banyak yang bagus? Tidak ada plafon. Tanpa batas. Saya kasih tahu itu. Siapa yang membatasi semua itu? Lagi-lagi program yang pernah diizinkan masuk di sini. Betul? Ya. Udah, yang penting kamu nanti punya rumah. Yang penting bisa berteduh, ya punya rumah, berteduh aja. Program. Saya kalau pagi-pagi itu, kalau makan bubur, selalu mencret. Ya kamu mencret terus. Keyakinan itu dibentuk oleh kamu sendiri. Padahal fakta dengan keyakinan itu berbeda. Menjadi fakta karena diyakini. Saya kalau kena AC suka flu, ya udah. Baru ada angin ngeheyab sedikit pun langsung flu. Otaknya sudah begitu. Saya kalau duduk kelamaan suka pegel, ya udah baru duduk sebentar juga sudah pegel. Keyakinannya seperti itu. Itu semua keyakinan-keyakinan yang tidak membangun itu berasal dari ketiadaan kekuatan positif. Berasal dari kekosongan. Yuk sekarang sadari. Bahwa kekuatan positif pada diri kita tanpa batas. Bapak Ibu bisa keliling dunia. Bapak Ibu bisa punya uang berapapun yang Bapak Ibu mau. Kuncinya satu. Bongkar semua program-program yang salah. Yang telah memenjarakan kita. Hapus semua dogma. Hapus semua doktrin. Sadari kalau itu bukan buatan kita. Diri kita datang ke dunia ini hebat. Menjadi tidak hebat karena kita mengizinkan program-program yang terbatas itu masuk ke dalam otak kita. Dan itu menjadi kehidupan kita. Itu yang dikatakan Allah dalam diskusi. Aku bergantung sangkaan hambaku. Hadirin, saya kasih tahu. Saya mau bicara sains sedikit. Tubuh kita ini ternyata persis seperti miniatur dari alam semesta. Maka tubuh ini sering disebut dengan alam mikrokosmos. Ada jantung di sini sebagai mataharinya. Ada anggota tubuh kita, organ tubuh kita, itu planet-planetnya. Jantung itu mataharinya, sedangkan organ tubuh kita adalah planet-planetnya. Dan di setiap organ tubuh ada warga masyarakat yang tinggal. Warga masyarakat yang tinggal di setiap organ tubuh kita namanya adalah sel. Bagian terkecil dari tubuh. Dan jumlah sel dalam tubuh orang dewasa menurut hitungan orang biologi yang mendalami mikrobiologi itu 100 triliun sel. Dan semua sel dalam tubuh kita ini sekarang sedang menunggu perintah dari kita. Sedang menunggu. Bagaimana sel diperintah? Lewat apa? Allah sudah hadir di sini. Dia meliputi seluruh manusia. Dan dia adalah sumber keindahan, sumber berkah, sumber sukacita, sumber rahmat. Berarti Allah itulah yang disebut dengan kekuatan positif. Dan Allah lah sumbernya cinta. Pertanyaannya,
sudah berapa besar kekuatan positif kita gunakan dalam hidup. Makanya ada dua kata penting yang harus kita tahu. Ada cinta, ada mencintai. Cinta adalah kekuatan positif, yang tiada lain adalah Dia sendiri. Daya yang menggerakkan kehidupan kita. Mencintai berarti menggunakan kekuatan positif. Jadi sebetulnya semua kita punya cinta. Sayang, kita belum bisa mencintai. Belum bisa menggunakan kekuatan positif itu. Kenapa? Masih ada penghalang dalam diri kita. Program-program masa lalu yang diinstalkan ke dalam diri kita. Itu yang membuat kehidupan kita menjadi semuanya serba terbatas. Paham ya? Oke, lanjut. Jadi ini ada sel di sini. Oke. Ada matahari di sini. Jantung kita. Ada organ tubuh. Planet-planet kita. Di setiap planet itu ada penghuninya, yaitu sel. Sel dalam tubuh kita sekarang sedang menunggu perintah dari kita. Karena apa? Sel itu akan mematuhi atasannya. Dan siapa atasan sel itu? Atasan sel itu adalah pikiran dan perasaan. Siapa? Pikiran dan perasaan. Lalu pikiran dan perasaan ini ya akan diisi oleh kekuatan positif atau tidak? Pikiran dan perasaan yang diisi oleh cinta, yang diisi oleh kekuatan positif, itulah yang akan memerintahkan sel, sehingga sel ini akan bekerja secara konstruktif, mewujudkan semua yang kita ingin. Yuk kita lihat sekarang. Matahari. Tahu matahari kan? Oke. Matahari tidak pernah memberikan tagihan pada bumi. Sudah sekian tahun saya terangi kamu. Berapa banyak energi yang sudah saya alirkan kepada kamu, hai bumi? Tiba-tiba matahari ngasih tagihan. Ada bon tagihan, berapa banyak energi yang harus dikembalikan oleh bumi pada matahari. Pernah? Tidak ada. Jadi matahari adalah contoh yang paling agung tentang cinta tanpa ukuran. Contoh yang paling agung tentang cinta tanpa ukuran. Karena cinta tanpa ukuran, itulah ukuran cinta yang sebenarnya. Tanpa ukuran, tanpa batas. Matahari bersinar cuma satu arah. Satu arah. Itu dalam fisika disebut proses yang irreversible. Irreversible itu tidak dapat balik. Ini contoh. Saya buktikan kepada mahasiswa. Semua proses di alam itu adalah irreversible. Saya ambil sendok. Saya masukkan ke air ini. Saya kocek-kocek. Saya aduk-aduk. Sebelum saya aduk, saya ukur suhu air berapa. Setelah diaduk-aduk, suhu air meningkat. Setidak-tidaknya 4-8 derajat Celcius meningkat. Berarti ada suplai energi kepada air. Dari sendok yang, jadi sendok sebagai transfer energi. Dan kalau sendok ini saya letakkan lagi, tidak mungkin tiba-tiba air memutarkan sendok lalu mengembalikan energi kepada saya. Itu yang disebut dengan proses irreversible. Semua proses alam itu tidak dapat balik. Kalau kita menghendaki prosesnya jadi reversible atau dapat balik, melanggar hukum alam. Nih saya kasih tahu. Saya akan mencintai kamu seutuhnya. Kalau kamu mencintai saya, itu melanggar hukum alam.